Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang cukup menarik dan relevan dengan perkembangan dunia kerja saat ini, yaitu dinamika SDM syariah dan lingkungan SDM syariah kontemporer. Kita bakal bahas bagaimana sumber daya manusia syariah berkembang, apa tantangan yang dihadapi, dan seperti apa lingkungannya di era modern ini. Kalau kita dengar kata SDM syariah, pasti yang terlintas adalah tenaga kerja atau profesional yang bekerja berdasarkan nilai-nilai Islam. Tapi sebenarnya SDM syariah bukan hanya tentang orang yang bekerja di lembaga keuangan syariah. Lebih luas dari itu, SDM syariah adalah manusia yang menjalankan aktivitas kerja dengan prinsip amanah, adil, ihsan, dan tanggung jawab, baik ia bekerja di lembaga syariah maupun di instansi umum. Tujuan utama dari SDM syariah adalah mewujudkan keberkahan dalam kerja, bukan hanya keuntungan materi, tapi juga kebermanfaatan sosial dan spiritual. Jadi pekerja syariah itu bukan hanya produktif secara angka, tapi juga bernilai secara moral. Dinamika artinya perubahan, gerak atau perkembangan. Dalam konteks ini, dinamika SDM syariah mengacu pada bagaimana tenaga kerja syariah beradaptasi dengan perubahan zaman, mulai dari perubahan teknologi, budaya kerja, sampai sistem ekonomi global. Yang pertama, perubahan pola rekrutmen dan kompetensi. Dulu SDM syariah identik dengan lulusan ekonomi Islam atau perbankan syariah. Tapi sekarang kebutuhannya jauh lebih beragam. Lembaga syariah butuh SDM dari berbagai latar belakang, mulai dari IT, marketing, hukum, hingga psikologi. Asalkan mereka memahami nilai-nilai Islam dan bisa menerapkannya, artinya SDM syariah kini bukan cuma cerdas spiritual, tapi juga adaptif dan multidisipliner. Yang kedua ada digitalisasi dan teknologi. Perkembangan vintage syariah, bank digital syariah, dan sistem informasi zakat, serta wakaf membuat peran teknologi jadi sangat penting. SDM syariah harus mampu memadukan teknologi dengan nilai-nilai syariah, agar inovasi tetap sesuai prinsip halal, keadilan, dan kemaslahatan. Yang ketiga ada tantangan etika dan konsistensi nilai. Perubahan zaman juga membawa tantangan baru. Banyak godaan untuk melupakan prinsip syariah demi efisiensi dan keuntungan cepat. Disinilah pentingnya integritas moral SDM syariah agar tetap jujur, profesional, dan amanah, walaupun sistem makin kompetitif. Dan kolaborasi internasional. Lembaga keuangan syariah kini terhubung secara global. Misalnya, Bank Syariah Indonesia bisa berkolaborasi dengan investor dari Timur Tengah atau Asia Tenggara. Artinya, SDM syariah juga harus punya kemampuan komunikasi internasional, paham regulasi global, dan tetap menjalin nilai-nilai Islam. Sekarang kita masuk ke lingkungan SDM syariah kontemporer, yaitu kondisi kerja dan ekosistem tempat SDM syariah yang berperan di era sekarang. Yang pertama ada lingkungan organisasi syariah. Lembaga seperti syariah, asuransi syariah, zakat, dan wakaf kini semakin berkembang. Mereka menuntut SDM yang tidak hanya paham fikih muamalah, tapi juga manajemen modern. Nilai-nilai siddiq, jujur, amanah, dapat dipercaya, fatanah, cerdas, dan tablik, komunikatif menjadi karakter utama. Mereka menuntut SDM yang tidak hanya paham fikih muamalah,
tapi juga manajemen modern. Nilai-nilai siddiq, jujur, amanah, dapat dipercaya, fatanah, cerdas, dan tablik, komunikatif menjadi karakter utama. Yang kedua, lingkungan sosial dan ekonomi. Masyarakat kini lebih sadar akan pentingnya ekonomi halal. Ini menciptakan peluang besar bagi SDM syariah, mulai dari halal industri, Islamic entrepreneurship, hingga green economy berbasis syariah. Tapi di sisi lain, tuntutan kompetensi juga makin tinggi. SDM syariah dituntut bukan hanya punya akhlak baik, tapi juga skill yang kuat seperti analytical thinking, digital literasi, dan leadership. Yang ketiga ada lingkungan global dan teknologis. Yang ketiga ada lingkungan global dan teknologis. Era 5.0 membawa budaya kerja baru, fleksibel, digital, dan lintas negara. Artinya, lingkungan SDM syariah juga harus mampu mengikuti tren tanpa meninggalkan nilai Islam. Misalnya, penggunaan AI dalam analisis keuangan syariah, blockchain, transparansi zakat, atau sistem kerja jarak jauh dengan tetap menjaga etika profesional. Jadi dengan semua dinamika dan perubahan tadi, apa sih tantangan terbesar bagi SDM syariah ke depan? Beberapa di antaranya adalah menjaga integritas di tengah digitalisasi, jangan sampai efisiensi mengorbankan nilai syariah. Yang kedua, meningkatkan kompetensi lintas bidang. SDM syariah masa depan harus Islamic, minded, tapi juga skillful. Yang ketiga ada menyesuaikan budaya organisasi. Dengan prinsip syariah. Jadi bukan hanya label syariah, tapi benar-benar bernilai syariah dalam praktiknya maupun dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya SDM syariah ke depan bisa menjadi agen perubahan, bukan cuma dalam ekonomi Islam, tapi juga dalam membangun peradaban yang adil dan berkelanjutan. Sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa SDM syariah adalah manusia yang bekerja dengan semangat profesional sekaligus spiritual. Ia bergerak mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap berpijak pada nilai-nilai ilahiyah. Dinamika dan lingkungan SDM syariah menuntut kita untuk terus belajar, beradaptasi, dan berkomitmen menjaga etika dalam setiap pekerjaan. Semoga pembahasan ini bisa membuka wawasan kita tentang pentingnya menjadi SDM yang tidak hanya kompeten, tapi juga berkarakter Islami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.